Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu di manakah pertama kali buku Iqra itu berasal? Nah, dari kota gede ini. Nah, alamatnya di Jalan Selokraman, Jalan Purbayan, Kecamatan Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini kami berada di Gedung Dakwah Al-Quran dan Iqra AMM, Angkatan Muda Masjid dan Musola. Ini adalah asal dari buku Iqra yang ditulis oleh Kiai Haji As'ad Humam. Nah, ini saya sekarang berada di dalam ruangan, istilahnya museum peninggalan dari Kiai As'ad Humam. Ini adalah sepeda Pak Kiai As'ad. Lalu ini adalah kursi yang beliau gunakan untuk menulis buku Iqra yang sekarang kita baca dan jadikan bahan belajar Al-Quran. Nah, di dalam ruangan ini berisi sejarah Iqra. Ada foto Kiai Haji As'ad Humam dan juga sahabat beliau yang selalu mendukung, yaitu Kiai Haji Muhammad Jazir ASP, dan semoga Allah memperpanjang umur beliau dalam kebaikan, ketaatan. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Masya Allah, di sini juga diterangkan ada TK Al-Quran. Nah, tren baru tentunya saat itu ya. Dan ini tampak pengembangan Iqra itu hingga ke negeri jiran Malaysia dalam bentuk bedah buku ya. Di sana ya Pak Kiai datang ke sana mengajarkan kaidah, mengajarkan Iqra ini pada tahun 1991. Ingat, awalnya itu dari TPA, dan ini adalah TPA yang pertama kali ada di Indonesia, yang sudah lanjut kemudian berkembang lagi, ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu Taklimul Quran lil Aulad yang disebut dengan TQA. Jadi awalnya TPA, kemudian berkembang yang menjadi tingkatan lebih lanjut, jadi TQA, yang di situ diajarkan berbagai macam qiraah. Lihat foto ini, keadaan Kiai Haji As'ad Humam, semangat beliau luar biasa. Kalau ada keterbatasan beliau ketika duduk, lihat keadaan duduknya seperti itu, tidak seperti kita. Namun Masya Allah, Allah memberikan anugerah luar biasa semangat beliau untuk mengembangkan cara pengajaran Al-Quran ini sehingga amalnya mengalir hingga saat ini. Kemudian lihat di sini lagi ada foto Butin Soeharto memberikan sambutan Festival Anak Soleh Indonesia. Sampai saat ini tetap ada, kita kenal dengan nama FASI, yang awalnya dari momen ini, Masya Allah. Terus akan ada juga pengembangan, ini kata Ustadz Rehan dalam video ini, Ustadz Rehan Afandi, beliau praktekkan situ irama Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kita dua nada itu Akan menyebar lewat kerjasama dengan Kemenak. Nah, baru-baru ini dikembangkan di Kulon Progo, dan mudah-mudahan sampai juga di tempat kami di Gunung Kidul. Dan saya menawarkan ketika itu, Bu, kalau bisa ya dikembangkan di pesantren Darus Solihin. Juga tampak karyawan-karyawan yang kerja di AMM. Mereka ada yang dari percetakan, ada para ustadz juga yang saat ini sedang mengadakan syawalan. Nah, intinya ada 3 hal yang bisa dipetik dari Kiai Haji As'ad Humam. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat untuk umat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang memberikan manfaat untuk yang lainnya, walau dengan amalan sederhana. Terus yang kedua, cara berdakwah itu sebenarnya kita tidak perlu memikirkan yang terlalu berat-berat, mengajarkan yang berat-berat. Kadang dengan hal sederhana, yang penting orang itu butuh. Tidak mesti dengan pengajaran tingkat tinggi. Mungkin yang pengajaran tingkat tinggi untuk kalangan tertentu, untuk para da'i yang mereka punya kelas tertentu. Tapi kalau untuk orang awam, yang kita pikirkan adalah apa yang mereka butuh. Oh, mereka butuh diajarkan Al-Quran. Ada yang mengajarkannya. Nah, itu yang nanti kita prioritaskan untuk diajarkan. Jadi tidak mesti dengan ilmu-ilmu tingkat tinggi. Kadang dengan sederhana saja. Yang penting mereka itu jadi lebih baik ketika itu mereka belajar agama. Pelajaran yang ketiga, sudahkah kita menyiapkan amal jariah yang nantinya pahalanya terus mengalir walau kita telah tiada. Ingatlah, utruk atharon qoblar rahil. Tinggalkan bekas terbaik sebelum pergi jauh. Allah ibarik.